KPK diduga tutup-tutupi peran Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu dalam perolehan IUP nikel di Blok Medan. Desakan banyak pihak termasuk Profesor Mahfud MD agar Bobi Nasution, Wali Kota Medan, dan istrinya Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana, agar KPK segera melakukan pengembangan dengan membuka penyelidikan atau penyidikan terhadap Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang dalam pemberian IUP atau izin usaha pertambangan nikel oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah atau disingkat AGK, kini terdakwa korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara, sangat beralasan hukum. Karena dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara, Jaksa Penuntut Umum KPK Andi Lesmana telah mengungkap nama Blok Medan ketika dalam pemeriksaan saksi Suryanto Andili, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara untuk terdakwa AGK, diperoleh fakta bahwa nama Blok Medan itu adalah gambaran pengurusan IUP nikel di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang diberikan kepada keluarga Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Keterangan saksi Suryanto Andili itu kemudian telah diperjelas dan dibenarkan oleh terdakwa AGK bahwa IUP nikel itu diberikan ke atas nama Kahiyang Ayu, istri Wali Kota Medan, yang adalah putri Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi, kemudian lebih populer disebut sebagai Blok Medan. Motif pertemuan Medan. Fakta lain yang juga penting untuk dilakukan penyelidikan oleh KPK adalah seputar pertemuan di Medan antara Gubernur Provinsi Maluku Utara, AGK, dan timnya dengan Bobi Nasution, apakah dilakukan sebelum IUP nikel diberikan kepada Kahiyang Ayu atau sesudah IUP nikel ditandatangani oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pertemuan di Medan penting untuk didalami oleh KPK karena menyangkut persoalan motif pemberian IUP dan pertemuan dua pejabat yang sama-sama memiliki fungsi yang sangat strategis karena jabatan dan dugaan mengguritanya KKN pejabat-pejabat di lingkaran Presiden Jokowi di pihak yang lain. Mengingat bagaimanapun Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu adalah bagian dari dinasti politik Jokowi yang patut diduga telah terjadi nepotisme dalam pemberian IUP nikel. Oleh karena itu, sangat urgent untuk digali, dikembangkan, dan dielaborasi oleh penyidik KPK dalam sebuah proses penyelidikan baru guna memastikan apakah pemberian IUP nikel kepada Kahiyang Ayu dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak. Apakah Kahiyang Ayu datang ke Maluku Utara mengajukan permohonan IUP nikel, atau sebaliknya Gubernur Maluku Utara AGK yang datang ke Medan bertemu Kahiyang Ayu sudah membawa IUP atas nama Kahiyang Ayu, dan apakah ada gratifikasi dari Kahiyang Ayu kepada AGK atau sebaliknya dari AGK kepada Bobi Nasution dan lain-lain. Terkait lolosnya nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu dalam proses penyelidikan dan penyidikan di KPK, kemudian baru terungkap sebagai fakta persidangan oleh saksi Suryanto Andili dan terdakwa AGK, maka perlu diselidiki apa alasannya dan dari mana sumber informasi yang didapat JPU Andi Lesmana hingga sampai menggali nama Blok Medan dan meminta saksi dan terdakwa membuka secara jelas misteri Blok Medan ini. Jika saja pengungkapan Blok Medan, nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu
terkait iup nikel ke atas nama Kahiyang Ayu di dalam persidangan tindak pidana korupsi atas nama terdakwa AGK adalah bagian dari strategi untuk kepentingan memperkuat pembuktian atas dugaan keterlibatan Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu dalam pemberian iup nikel oleh Gubernur Maluku Utara AGK, maka sekaranglah saatnya KPK membuka penyelidikan baru untuk Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dan untuk memastikan apakah telah terjadi upaya menutup-nutupi peran Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu di satu pihak dan Gubernur Maluku Utara AGK di pihak lain dalam pemberian iup nikel ke atas nama Kahiyang Ayu, atau apakah terdapat upaya saling menyandera dan melindungi di antara mereka khusus pemberian iup nikel Blok Medan, maka menjadi tugas Dewas KPK untuk menyelidiki, karena jika terjadi demikian maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap kode etik pedoman perilaku penyelidik dan penyidik KPK dalam menjalankan tugas. Praktek tebang pilih. Penyidik KPK patut diduga telah melakukan praktek penyidikan yang bertujuan melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya terkait dengan pemberian gratifikasi dari para pemohon iup nikel kepada Gubernur Maluku Utara kepada perusahaan lain yang juga memohon iup nikel. Untuk mengungkap apakah praktek penyidikan yang bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya dengan cara memproses hukum pelaku kelas teri atau pelaku yang tidak memiliki uang dan akses kekuasaan, maka Dewas KPK menjadi pintu masuk untuk membongkar praktek tebang pilih dalam penyidikan di KPK. Terlebih-lebih pada saat ini, loyalitas penyidik KPK tidak lagi kepada pimpinan KPK, tetapi kepada pimpinan induk organisasinya, bahkan fungsi koordinasi dan supervisi KPK mandul. KPK tidak perlu ragu, dan dalam situasi seperti saat ini, KPK harus memilih apakah masih mau tetap loyal kepada suara kekuasaan atau mau loyal kepada profesinya dan suara kebenaran yang adalah suara rakyat yang berdaulat. KPK harus hentikan sekarang juga praktek loyalitas ganda penyidik KPK yang selama 5 tahun ini berkembang pesat. Akibatnya, pada saat ini KPK terkesan hanya sebagai alat penguasa yang digerakkan untuk mengeksekusi dan membidik kader partai politik tertentu, seperti sekarang dialami oleh kader PDIP dengan berbagai manuver yang tidak lazim.